Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaryllis sudah 1 tahun pada pot kecil, sekarang ini sudah berbunga lagi. Pemirsa yang berbahagia, yang memiliki hobi sama seperti keluarga Abah Erasin, yang menyukai bercocok tanam dan pemeliharaan bunga-bungaan atau hijauan di dalam halaman rumah atau dalam ruangan. Di kesempatan ini ada kabar gembira yang ingin disampaikan, terutama tentang bunga amaryllis. Bunga ini sudah diunggah pada tahun yang lalu. Saat ini masih tetap hidup dalam pot kecil yang tahun lalu ditanamkan. Keistimewaan dari bunga ini memiliki ketahanan dari kekeringan meskipun tidak disiram sama sekali. Memang pada tahun lalu setelah bunganya layu, amaryllis ini beserta dengan potnya saya keluarkan yang diletakkan begitu saja di sisi kolam ikan koi. Memang letaknya ternaungi oleh atap. Selama itu saya tak pernah menyiramnya, entah lamanya beberapa bulan. Suatu saat ketika musim penghujan tiba tahun sekarang ini, tepatnya pada bulan Oktober, dari tengah umbi tampak ada yang menyembul. Setelah diperhatikan, sepertinya akan keluar tunas. Sayang pada kondisi seperti ini saya tak mengambil gambarnya. Selanjutnya saya pungut, kemudian dipindahkan ke tempat terbuka kena siraman air hujan. Setelah beberapa hari kemudian ternyata muncullah bakal bunga yang berbarengan dengan kemunculan daun juga. Saya pikir pantas jika temuan ini diunggah kembali untuk menyampaikan informasi ini kepada para pemirsa, terutama para penghobi tanaman hias. Saat ini kondisinya tampak jelas, ada batang bunga dan daun-daunnya juga sudah tampak sempurna. Ini daun-daun tuanya tampak menempel pada umbinya dan ada juga yang menyelip pada daun-daun hidup. Kita bersihkan dulu. Dan di depan pada bibir pot ini ada akar yang menyembul keluar. Ada pemirsa yang bertanya, apakah menggunakan media tanam? Tentu harus menggunakan media tanam. Tapi yang paling penting, media tanamnya itu jangan mudah mengeras. Medianya tanah yang diberi sekam padi agar tidak mudah padat dan poros. Bisa juga menggunakan sekam bakar semuanya atau kokopit. Ini kondisi amaryllis yang ditanam di halaman rumah. Saat ini sedang memunculkan bunga. Jika dibandingkan dengan amaryllis yang ada dalam pot kecil tadi, seperti kemunculan bunganya memang sama seperti yang hidup di alam. Ketika telah kekeringan, lalu kena siraman air hujan, langsung muncul bunga. Selanjutnya ada lagi yang bertanya bahwa amaryllis miliknya itu tidak pernah berbunga. Jika didapatkan kondisi seperti ini, kemungkinan terlalu sering menyiram sampai terlalu jenuh sehingga lebih cenderung tumbuh daun. Untuk menanggulanginya, jika kedapatan yang seperti ini, 2 bulan sebelum musim penghujan, jangan disiram, bahkan sampai daunnya mati pun tak masalah. Pada saat musim penghujan tiba, siram lagi, pasti akan berbunga. Sedangkan masalah pemupukan, ya sekadarnya saja ya. Bahkan amaryllis yang ada di dalam pot kecil ini tak pernah diberi pupuk apapun. Memang pada mulanya karena tidak disangka akan bertahan hidup seperti ini. Umbi induk seperti ini meskipun pada tahun lalu ini berbunga, seterusnya tiap tahun akan berbunga juga pemirsa. Jadi meskipun sekarang ini tampak tidak ada calon bunganya, dalam waktu dekat ini mungkin akan muncul juga bunganya. Nah, ini di sebelahnya ada umbi bunga Desember tak berdaun. Sekarang ini sudah mulai tampak ada calon tunas yang akan keluar. Mungkin tidak lama lagi atau tepatnya pada bulan Desember, bunganya itu akan muncul juga.
Jika ditanam banyak seperti ini akan saling susul menyusul, bergantian mengeluarkan bunga ya. Bagi yang hobi, sungguh mempesona bunganya ini. Merah menyala, kontras dengan daun dan lingkungannya. Ada yang sudah mekar, ada juga yang baru kuncup. Dengan memperhatikan hijauan atau bunga-bungaan seperti ini, selain indah, juga perasaan akan terasa lebih rileks. Dari sela-sela sibuknya pekerjaan, kalau sudah melihat hijauan di halaman rumah yang rindang, yang hijau ya, maka perasaan kita akan lebih fresh lagi ya. Sekarang tanggal 18 Oktober tahun 2020, bunga amarilis yang ada dalam pot ini diletakkan di atas meja tamu. Kondisi batangnya memanjang karena memang pada waktu meletakkan awal di pinggir kolam, juga ada dalam naungan paranet, kurang sinar matahari. Sangat berbeda dengan yang hidup di bawah terik matahari penuh ya, seperti yang ditunjukkan tadi yang ada di dalam halaman. Ini hari ketiga setelah dipindah ke dalam ruangan. Sekarang sudah mulai mekar pada bagian-bagian bunganya, namun kuntum bunganya masih tetap menutup. Barangkali besok pagi itu sudah mulai membuka ya kelopak bunganya. Amarilis ini sengaja saya updatekan lagi karena kebetulan pada waktu ada dalam penyimpanan tampak muncul bunga, bahkan bunganya ini tidak hanya satu, nampaknya akan muncul lagi ya setelah bunga yang pertama layu. Nah, ini bakal bunga yang kedua yang akan menyusul dari bunga yang pertama tadi. Dan pada tahun yang lalu juga sama seperti itu, kemunculan bunganya itu bukan hanya satu kali, tapi 2 kali. Pada waktu disimpan ini tidak dilakukan trik apapun, bahkan disiram pun tidak. Ketika dalam penyimpanan ini setelah turun hujan, muncul lagi tunas-tunas daun yang diikuti dengan bunga. Barangkali untuk pemirsa yang menyukai pada bunga amarilis, ini sangat ideal sekali apabila kita jadikan sebagai bunga meja seperti ini. Yang saya lakukan ini bisa terjadi 2 tahun. Satu kali memasukkan ke dalam vas bunga, maka dapat kita nikmati selama 2 kali ya. Ini tahun kedua setelah update yang pertama, dan ini adalah tampilan yang kedua kalinya. Sekarang hari keempat dalam ruangan. Sebagian kelopak bunga sudah mulai mekar, dan calon bunga yang kedua sudah tampak jelas kemunculannya. Suatu saat jika bunga pertama telah layu, akan disusul oleh bunga yang kedua. Maka amarilis yang kita cintai ini akan semakin lama berada di dalam ruangan. Sekarang bunga ini sudah mulai mekar semuanya. Kalau kemarin baru 2 tangkai saja yang mekar, hari ini sudah semuanya. Yang lebih menarik di sini, apabila bunga ini telah layu, maka di sini sudah nampak ada calon bunga yang baru. Sudah tampak kuncup, sudah jelas sekarang bahwa ini bukan calon daun, tapi calon bunga pemirsa ya. Jadi nanti jika bunganya telah layu, maka akan digantikan oleh bunga yang baru lagi. Nah, ini barangkali merupakan keistimewaan dari bunga amarilis ini.
Selain kekuatannya yang amat luar biasa, dengan dibiarkan begitu saja tanpa ada perawatan, bahkan penyiraman pun tidak dilakukan selama di musim kemarau, maka ketika kena air ya atau musim hujan, maka itu akan langsung muncul tunas, dan begitu juga dengan bunganya menyusul. Kiranya pantas ini jika dijadikan sebagai tanaman hias yang disimpan di dalam ruangan. Nah, perlu menjadi catatan pemirsa, jadi hiasan ini bisa kita simpan di dalam ruangan 1 tahun 1 kali, yaitu ketika awal musim penghujan, seperti halnya yang tampak di alam ya, yaitu kemunculan bunga itu ketika musim hujan tiba. Sekarang ini tanggal 5 November, saya ambil lagi gambarnya untuk memperlihatkan penampakan bunga kedua. Sementara bunga pertamanya ini sudah layu, kini disusul dengan bunga baru. Berarti sampai saat ini bunganya dalam ruangan sudah 17 hari. Untuk penyiraman baru saya lakukan kemarin sore, jadi selama setengah bulan dalam ruangan baru sekali penyiraman. Rupanya sekedar informasi tentang bunga amaryllis ini dicukupkan sekian saja. Semoga menjadi pencerahan bagi nona, bunda, atau siapapun para penghobi tanaman hias. Terima kasih telah setia mengikuti channel ini. Saatnya Abah Herasid mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.